Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan. Dalam kesempatan ini kami akan melanjutkan pengajian berkenaan dengan surga Bapak Ibu. Kemarin beberapa hari lalu sudah ada sampaikan di surga itu ada sungai-sungai yang indah, ada sungai-sungai yang airnya payau, yang airnya dari khamar, yang airnya dari madu, dan juga yang dari kurma. Di luar biasa dan banyaknya buah-buahan di sana. Dan bagaimana kita hadirkan surga di akhirat itu di dunia, kita ciptakan pula halaman kita, lingkungan kita yang banyak tumbuh-tumbuhannya, yang banyak buah-buahannya, dan yang juga sungai-sungai yang bersih. Dan juga kami sampaikan sebelumnya di mana di surga itu berkumpulnya ahli keluarga, kakek, nenek, anak, pasang-pasangan berkumpul semua di surga. Kita hadirkan surga akhirat di dunia. Bagaimana kita menciptakan keluarga kita yang juga suaminya soleh, istrinya soleha, anak-anaknya soleh-soleh, sehingga sebelum kita mendapatkan surga di akhirat, kita mendapatkan surga di dunia. Dan sampaikan beberapa hari yang lalu. Sekarang Bapak Ibu, gambaran surga Allah gambarkan dalam surah Al-Hijr, surat ke-15 ayat 45 sampai ayat 48. Di mana Bapak Ibu di surga itu tidak ada dendam, yang ada perdamaian. Maka itulah yang kita bawa ke dunia. Kan kita menciptakan surga dunia, maka kita jangan ada dendam, yang ada hanya kedamaian. Apa kata Allah di ayat 45-nya? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu fi jannatin, berada dalam surga-surga, wa uyun, dan di dekat mata air yang mengalir. Bapak Ibu, Al-Quran ini turun di Jazirah Arab, di mana orang-orang Arab itu susah sekali mendapatkan air Bapak Ibu. Maka Allah gambarkan surga seperti itu. Surga itu untuk orang bertakwa, dan di dekatnya ada mata air yang mengalir. Bukan mata air dalam sumur, mata air itu mengalir Bapak Ibu. Luar biasa, mata air mengalir, aliran air, bunyi gemericik air itu dan nikmat tuh Bapak Ibu. Itu Allah gambarkan kepada ketika ayat itu turun. Apakah surga seperti itu? Surga lebih dari itu Bapak Ibu. Udkhuluha bisalamin aminin. Kemudian Allah masukkan ke dalamnya bisalamin amin. Udkhuluha, Allah berkata, Allah yang berkata kepada orang yang masuk itu, masuklah ke dalamnya bisalamin aminin, dengan sejahtera dan aman. Dapat sambutan kita Bapak Ibu, welcome, masuklah ke dalamnya dengan selamat dan aman. Wa nuzakna ma fi sudurihim, dan kami lenyapkan apa yang ada dalam hati mereka, min ghillin, rasa dendam, ikhwanan, mereka merasa bersaudara. Di sini Bapak Ibu, orang surga itu tidak ada lagi rasa dendam. Dan dendam ini nikmat Bapak Ibu. Kalau terhindar dari dendam itu nikmat, karena dendam itu adalah neraka itu sendiri Bapak Ibu. Maka kalau ada orang dendam, tidak akan nikmat hidupnya, karena surga itu penuh dengan kenikmatan. Dan salah satu nikmat surga itu Allah cabut rasa dendam. Maka kalau kita ingin menghadirkan surga akhirat di dunia, jangan ada rasa dendam. Apa itu dendam Bapak Ibu? Tidak mau memaafkan orang lain, itu dendam tuh Bapak Ibu. Dan orang yang dendam ini biasanya Bapak Ibu banyak tambahan-tambahan perangainya. Kalau orang dendam biasanya dia akan iri hati dengan orang yang didendamkannya Bapak Ibu. Ini dendam mana aja orang tuh. Orang tuh berhasil kesenang hatinya Bapak Ibu. Dari dendam timbul pula iri hati, dari iri hati tambah lagi sakit hati. Karena Allah mengatakan siapa itu? Siapa yang berpenyakit hatinya, Allah tambah sakit hatinya. Maka di sini perlu Allah katakan ma fi sudurihim min ghillin, apa yang ada dalam hati mereka berupa dendam, wa nazakna, kami lenyapkan. Kalau Bapak Ibu ingin menghadirkan surga di dunia, maka jangan ada rasa dendam. Kemudian apa kata Allah lagi? Ikhwanan, dan mereka merasa bersaudara. Maka kalau kita ingin hadirkan surga di dunia, sesama orang beriman benar-benar saudara kita Bapak Ibu.
Kalau kita sudah menjadikan kawan kita orang beriman saudara, tidak akan ada lagi iri hati Bapak Ibu. Masa awak iri juga di awak? Tetangga kita berhasil, tetangga kita hebat Bapak Ibu, enggak iri kita Bapak Ibu. Kenapa ini di awak? Kalau ketek pada awak nyua di awak. Kalau kadang pada awak kakak awak, kalau tuanya orang tua awak, mungkin awak iri hati ke orang tua awak. Makanya di sini perlu dikatakan ikhwanan, mereka bersaudara. Maka ketika ada misalnya Bapak Ibu kecelakaan di jalan, tabrakan dua kendaraan, kenapa mereka berdua langsung turun langsung marabu? Melanggar di jalan, tak lah. Sama-sama turun, sama-sama merapu, sama kalau mereka lihat ini Al-Hijr ayat 45 dan mereka mengatakan saya ini penduduk surga yang masih berada di dunia, kedua-duanya seperti itu, maka dia akan terasa tidak akan dendam. Ini terjadi, Allah izin terjadi, saya penduduk surga, kata yang satu lagi saya penduduk surga, dalam hati dia sama turun, salam dulu, perkenalkan, saya Andre, saya Zul Henry. Oh, nanti di mana Andre tinggal di Lolong, ambo di Lolong, lo rupanya tetangga rupanya. Nak dia nak demam bahasa pokok dah, besok hati-hati deh ya, saya nak salah, itu nak tahu ambo salah boleh jo. Anda bilang ambo salah, selesai aman dunia akhirat, nak surga tu Bapak Ibu. Tapi kalau hendak mengang, nak ngiri tu Bapak Ibu, hendak nikmat hidup seperti itu. Maka orang yang menghadirkan surga di dunia tidak ada ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan, dan mereka bersaudara. Ala sururim mutakabilin, dan mereka duduk di atas dipan-dipan yang berhadapan. Bayangkan dipan-dipan luar biasa ke Bapak Ibu. La yamassuhum fiha nasaba, mereka tidak merasakan di dalamnya rasa lelah, ndak panik gitu Bapak Ibu. Awak risiko bakure banyak dan pipis banyak-banyaknya, tapi latihnya Bapak Ibu. Di situ tidak ada keletihan Bapak Ibu. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan tidaklah mereka darinya akan dikeluarkan selama-lamanya nikmat Bapak Ibu. Anda ingin waktu menghadirkan surga akhirat ke dunia dengan tidak ada rasa dendam, yang ada hanya kedamaian. Mari Bapak Ibu kita buktikan kita orang tidak ada